Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ku mengangkat Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat kebajikan tersedia bagiku.
besar bagi. Mari bersama katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah menyediakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan, untuk kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bersama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Amin. Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita naikkan, katakan, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab anugerahnya, sebab alasanku limpahkan segalanya. Terima kasih Tuhan, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
lebih besar Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Terima kasih Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku Yesus, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dari awal kita naikkan lagu ini, katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Terima kasih Yesus yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Katakan kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami percaya Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh ku mari bersama katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih. Kau dahsyat Bapa, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Kami percaya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan ku percaya Engkau bekerja, ku percaya Engkau bekerja Tuhan, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan hidupku, hidupku. Sekali lagi bersama katakan ku percaya, ku percaya Kau bekerja Tuhan, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan.
pernah terlambat janji-Mu, Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda ajaib Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, punyamulah kebesaran. Punyamulah kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya di hadapan Allah kudus. Sembah Tuhan, Ku sembah Tuhan. Punyamulah kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya di hadapan Allah kudus. sembah Tuhan. Ku sembah Tuhan. Punyamulah kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya di hadapan Allah kudus. Sembah Tuhan. Ku sembah Tuhan. Punyamulah kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya di hadapan Allah kudus. Sembah Tuhan. Ku sembah Tuhan. Irialabasandat korialabakushai kakaralabasandat korialabakushai. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini.
Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau sendiri adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai bagaimana bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Mari kita buka Alkitab kita
kepada Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 14. Kita akan baca dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari kita baca bersama-sama ke-12 ayat ini. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Dalam nas yang kita baca hari ini, kita membaca bagaimana Petrus berjalan di atas air. Dari pengalaman Petrus berjalan di atas air ini, kita dapat memetik beberapa pelajaran rohani. Bagaimana kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Yang pertama, masalah, tantangan, kesulitan dalam hidup diizinkan oleh Tuhan sebagai sarana untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Firman Allah berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Suatu kali Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Di tengah danau, perahu murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Salah satu sarana yang disediakan Allah untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah adalah dengan mengizinkan anak-anaknya mengalami masalah, kesulitan, dan tantangan dalam hidup. Injil mencatat bagaimana karena ingin menolong murid-muridnya yang kesulitan di tengah danau. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Sebelum mengalami angin sakal pada hari itu,
Murid-murid Yesus tidak bisa membedakan mana Tuhan dan mana hantu. Tetapi setelah mengalami pertolongan Tuhan pada hari itu, mereka tahu mana Tuhan dan mana hantu. Mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Di sini Tuhan Yesus memakai kata "aku ini" atau dalam bahasa aslinya ego eimi untuk membahasakan dan mewahyukan siapa dirinya. Latar belakang kata "aku ini" atau dalam bahasa aslinya ego eimi adalah ketika Tuhan menjawab pertanyaan Nabi Musa. Ketika Tuhan menyuruh Nabi Musa untuk menghadap Firaun, Raja Mesir, agar dia bersedia melepaskan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir. Kita baca dalam firman Allah. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Dengan mengatakan "aku ini" atau dalam bahasa aslinya ego eimi, Yesus mengakui dirinya adalah aku, atau Tuhan yang beberapa ribu tahun sebelumnya mengutus Nabi Musa untuk menjadi pembebas umat Tuhan dari perbudakan di Mesir pada zaman dahulu. Dan pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan yang dahulu mengutus Nabi Musa untuk menjadi pembebas umat Tuhan dari perbudakan di Mesir. Hal ini dibuktikannya dengan berjalan di atas air yang bergelora. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dengan berjalan di atas air, Yesus juga sedang menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas alam semesta. Di dalam bahasa nubuat, air atau laut melambangkan manusia. Dengan berjalan di atas air, Yesus sedang membuat pernyataan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh umat manusia. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa meredakan kerusuhan yang ditimbulkan oleh manusia. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan Yesus. Melalui masalah, kesulitan, tantangan dalam hidup, kita akan tahu apa yang Tuhan sanggup lakukan, dan kita akan tahu dan mengalami apa yang Tuhan bersedia lakukan untuk kita. Sebelum mengalami angin sakal pada malam itu, murid-murid tidak tahu apakah Yesus sanggup berjalan di atas air atau tidak. Tetapi sesudah kejadian malam itu, tidak ada keraguan bahwa Yesus sanggup berjalan di atas air. Tidak ada keraguan bahwa Yesus sanggup dan bersedia membuat setiap orang yang percaya untuk berjalan di atas air. Sesudah mengalami angin sakal dan mengalami pertolongan Tuhan pada hari itu,
Hidup murid-murid tidak pernah sama lagi. Mereka tahu dari pengalaman apa yang Tuhan sanggup dan mau lakukan untuk mereka. Mereka tahu dari pengalaman bahwa tidak ada masalah yang tak bisa diatasi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang tua yang terlalu melindungi anak dan tidak mau anaknya mengalami sedikit kesusahan dalam hidup, sebenarnya sedang menghalangi anaknya untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Beberapa tahun yang lalu, beberapa hari sebelum mulai kuliah, salah satu anak saya bertanya, "Pa, aku ini sebenarnya masih kanak-kanak atau sudah dewasa?" Saya jawab, "Dari segi umur, sebenarnya kau sudah dewasa, nak. Tetapi dari segi pengalaman hidup, kau masih dalam peralihan untuk meninggalkan dunia kanak-kanak untuk menjadi orang dewasa." Kemudian anak saya ini meninggalkan rumah, pindah ke provinsi lain untuk kuliah, dan tinggal di kos-kosan. 1 bulan kemudian, ketika dia pulang untuk mengunjungi kami di akhir pekan, saya tahu yang berdiri di hadapan saya adalah anak yang berbeda. Anak saya ini sudah bukan kanak-kanak lagi. Dia sudah dewasa. Melalui tantangan yang harus dihadapinya ketika hidup sendiri di kos-kosan di luar kota, dia sudah buktikan sendiri bahwa Tuhan yang sama yang dahulu menolong ayah dan ibunya adalah Tuhan yang sama yang sampai hari ini pertolongannya masih dapat diandalkan. Masalah, tantangan, kesulitan dalam hidup adalah sarana untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Itu sebabnya firman Allah berkata, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Sebab masalah, tantangan, kesulitan, dan penderitaan dalam hidup adalah sarana yang diberikan oleh Tuhan supaya kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Bagaimana caranya supaya kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah? Kita perlu mengerti bahwa Tuhan bekerja melalui hukum-hukum dan prinsip-prinsip rohani. Mudah-mudahan, coba-coba, harap-harap cemas bukanlah cara kerja Tuhan. Kita baca dalam Injil, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mengapa Petrus bisa berjalan di atas air dan tidak tenggelam? Sebabnya adalah karena ada firman Yesus yang berkata, "Datanglah." Jangan coba-coba untuk berjalan di atas danau yang sedang bergelora tanpa jelas disuruh oleh Tuhan. Orang Israel berhasil menyeberangi Laut Teberau di atas tanah kering, di mana di kiri kanan mereka air berhenti dan membentuk tembok. Tetapi ketika tentara Mesir mencoba berbuat yang sama, tembok air itu kembali menjadi laut yang bergelora. Mengapa? Karena bagi orang Israel ada jaminan firman Allah. Sedangkan bagi orang Mesir tidak ada jaminan firman Allah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi kepastian. Mudah-mudahan, coba-coba, harap-harap cemas bukanlah cara kerja Tuhan. Tuhan bekerja melalui hukum-hukum dan prinsip-prinsip rohani
seperti ke-10 perintah Tuhan. Contohnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman Allah, apabila ditaati, akan membuat kita semakin mengenal siapa Allah sebenarnya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan Yesus berjanji akan menyatakan dirinya kepada setiap orang yang memegang dan melakukan perintah-perintahnya. Jadi salah satu cara untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah adalah dengan cara mentaati firman Allah. Oleh karena itu, setiap hari kita perlu membaca Alkitab, menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan, merenungkan atau mempelajari bagaimana kita dapat mentaati firman Allah, dan yang paling utama adalah mentaati firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda ingin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dengan mentaati firman Allah, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, kita juga harus mengerti bahwa Tuhan bekerja melalui rema atau firman yang diurapi. Selain bekerja melalui hukum-hukum dan prinsip-prinsip rohani yang dapat dipelajari melalui pendalaman Alkitab, Tuhan juga bekerja melalui apa yang disebut oleh Pendeta Choyonggi dari Korea Selatan sebagai rema. Pendeta Choyonggi adalah pendeta yang pernah merintis dan menggembalakan gereja terbesar di dunia beberapa puluh tahun yang lalu. Rema adalah firman Allah yang spesifik dan jelas yang diberikan untuk menjawab suatu kebutuhan tertentu. Apabila rema atau firman Allah ini ditaati, maka akan menghasilkan jawaban yang kita harapkan. Mari kita lihat beberapa contoh rema. Kita baca dalam Injil, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kata-kata Yesus kepada Petrus, datanglah. Ini adalah salah satu contoh rema. Ketika ditaati, Petrus bisa berjalan di atas air. Contoh yang lain, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Dengan perantaraan Nabi Elisa, Jenderal Naaman disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Ketika pesan Tuhan yang spesifik ini ditaati, Naaman menjadi sembuh dari penyakit kusta yang dideritanya. Suatu kali, Tuhan Yesus berkata kepada orang yang buta sejak lahir, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam.
Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Rema adalah firman Allah yang spesifik dan jelas yang diberikan untuk menjawab suatu kebutuhan tertentu. Apabila rema atau firman Allah ini ditaati, maka akan menghasilkan jawaban yang kita harapkan. Untuk menerima rema, kita perlu meminta dari Tuhan. Firman Allah berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Apabila kita meminta sesuatu dari Tuhan, kita harus memintanya dengan tekun. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bila kita minta dengan tekun kepada Tuhan, cepat atau lambat, kita akan menerima rema yang merupakan janji Tuhan yang bersifat sangat pribadi khusus untuk kita, bahwa apa yang kita minta itu sudah dikabulkan oleh Tuhan. Sementara kita berdoa dengan tekun untuk menerima rema, kita juga perlu membaca Alkitab dengan teratur dan meminta Tuhan berbicara kepada kita sementara kita membaca firman Allah. Sementara kita membaca Alkitab, nanti akan ada ayat-ayat firman Allah yang diurapi oleh Tuhan begitu rupa, sehingga kita tahu bahwa ayat firman Allah itu merupakan janji Tuhan yang spesifik, pribadi, dan khusus untuk kita. Izinkan saya untuk menyampaikan suatu kesaksian. Lebih dari 30 tahun yang lalu, sewaktu kami merintis gereja yang kami gembalakan hari ini, kami banyak berdoa puasa. Suatu kali di awal tahun 1990, badan saya panas, demam tinggi, tetapi tidak saya hiraukan. Saya terus berdoa puasa dan terus melayani, terus memberitakan firman, dan terus mendoakan orang-orang. Setelah beberapa minggu seperti ini, tiba-tiba di seluruh badan saya muncul bercak-bercak hitam. Saya kaget. Lalu saya pergi ke dokter untuk bertanya, apa ini? Setelah melakukan pemeriksaan, dokter menyimpulkan bahwa saya terkena penyakit campak Jerman atau German measles atau rubella. Dokter bertanya, apakah di rumah ada orang yang sedang hamil? Saya bilang, ya, istri saya sedang hamil 2 atau 3 bulan dengan anak kami yang pertama. Dokter mengatakan ini berbahaya. Bila sampai istri saya tertular penyakit rubella yang saya derita, akibatnya bisa fatal terhadap janin yang ada di kandungan istri saya. Anak saya bisa terlahir cacat atau bahkan meninggal. Saya sangat terpukul. Dokter menyarankan supaya saya tidak pulang ke rumah, tetapi menginap di tempat lain selama beberapa waktu sampai saya sembuh dari rubella. Setelah keluar dari ruang praktek dokter, untuk beberapa waktu saya terdiam, berdiri terdiam. Kata-kata dokter tadi masih terngiang-ngiang di telinga saya. Bila sampai istri saya tertular penyakit campak Jerman yang saya derita, akibatnya bisa fatal terhadap janin yang ada di kandungan istri saya. Anak saya bisa terlahir cacat atau bahkan meninggal.
Pada saat hati saya galau, tiba-tiba di depan mata saya, di alam roh, saya melihat tulisan Lukas pasal 10 ayat 19. Saya hafal ayat itu. Saya tahu ayat itu berbunyi, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saat itu juga saya tahu bahwa Tuhan sudah berbicara kepada saya dengan perantaraan firman-Nya. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, istri saya dan anak saya akan baik-baik saja. Saya pergi meninggalkan tempat praktek dokter. Malam harinya, kembali firman Tuhan datang kepada saya. Di telinga saya terngiang-ngiang kata-kata, walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa kamu. Waktu saya cari kata-kata yang saya dengar di telinga itu di Alkitab, saya menemukannya di Mazmur pasal 91 ayat 7 yang berbunyi, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sejak saat itu, saya memakai Mazmur 91 untuk mendoakan istri, anak-anak, dan banyak orang lain. Singkat cerita, istri saya tidak tertular rubella. Anak pertama saya lahir normal. Itu anak pertama saya. Tidak ada cacat. Saat ini anak ini sudah dewasa, sudah bekerja, dan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tuhan Yesus baik. Firman-Nya ya dan amin. Bila kita ada pengalaman pribadi semacam ini dengan Tuhan, kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita rajin membaca Alkitab setiap hari. Sementara kita membaca Alkitab, mari kita minta agar Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi, secara khusus dengan perantaraan firman-Nya. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Setiap janji-Mu Tuhan, simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu.
Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi,
bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralaba sadatori alaba kusyai kakaralaba kusyai. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Salah satu sarana yang disediakan Allah untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah adalah dengan mengizinkan anak-anaknya mengalami masalah, mengalami kesulitan, dan mengalami tantangan dalam hidup. Apabila masalah, kesulitan, dan tantangan dalam hidup disikapi dengan doa yang tekun, cepat atau lambat, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Dan kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, mari kita mohon agar Tuhan menolong kita untuk tidak berkecil hati ketika terjadi banyak masalah dan ada banyak penderitaan dan tantangan dalam hidup. Tetapi mari kita bertekun dalam doa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah, kesulitan, dan tantangan dalam hidup. Kita mohon agar Tuhan menolong kita bertekun dalam doa. Dan kita akan buktikan Tuhan setia. Dia tidak pernah terlambat mengadakan mujizat yang kita perlukan. Mari kita minta sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo kakaralaba sandatori alaba kusyai kakaralaba sandatori alaba kusyai haraba kusyai. Terima kasih Bapa, Engkau mengizinkan kami mengalami masalah, kesulitan, dan tantangan dalam hidup sebagai sarana untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Terima kasih Bapa. Pada waktu masalah, kesulitan, dan tantangan kami sikapi dengan doa yang tekun. Cepat atau lambat kami akan mengalami mujizat Tuhan. Dan kami akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Tolong kami ya Bapa untuk bertekun dalam doa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan. Irialamo kakaralaba sadatori alaba kusyai kakaralaba kusyai. Tolong kami Tuhan bertekun di dalam doa, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan dalam hidup. Tolong kami Tuhan untuk bertekun dalam doa. Kami percaya Tuhan Engkau setia. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Irialamo kakaralaba sadatori alaba kusyai kakaralaba kusyai. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Dan salah satu sarana yang disediakan Tuhan agar kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah adalah dengan mengizinkan anak-anaknya mengalami masalah, kesulitan, dan tantangan dalam hidup. Apabila masalah, kesulitan, dan tantangan dalam hidup disikapi dengan kepatuhan kepada firman Allah, cepat atau lambat kita akan mengalami mujizat Tuhan. Dan kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk bertekun dalam membaca Alkitab. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk bertekun dalam menghafalkan ayat-ayat firman Allah.
Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk bertekun dalam merenungkan atau mempelajari bagaimana kita dapat mentaati firman Allah. Dan yang paling utama, mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk mentaati firman Allah. Sebab pada waktu kita mentaati firman Allah di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, kita akan mengalami pertumbuhan pengenalan akan Allah. Kirialamo kakaralaba sandatorialaba kushai kakaralaba sandatorialaba kushai. Mari Tuhan, tolong kami Tuhan menyikapi tantangan dalam kehidupan dengan semakin rajin membaca Alkitab. Tolong kami Tuhan menyikapi masalah, kesulitan, tantangan dalam hidup dengan semakin rajin menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Tolong kami Tuhan menyikapi kesulitan, tantangan, penderitaan dengan semakin rajin merenungkan atau mempelajari bagaimana kami dapat mentaati firman Allah. Tolong kami Tuhan menyikapi masalah, kesulitan dan tantangan dalam hidup dengan semakin taat kepada firman-Mu. Irialamo kakaralaba kushai kakaralaba sandatori alaba kushai. Irialaba sandatori alaba kushai kakaralaba kushai kakaralaba kushai. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Dan salah satu sarana yang disediakan Allah untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah adalah dengan mengizinkan anak-anak yang mengalami masalah, kesulitan dan tantangan dalam hidup. Apabila masalah, kesulitan dan tantangan dalam hidup disikapi dengan meminta rema, dengan meminta firman Tuhan yang secara khusus diurapi oleh Tuhan menjadi janji Tuhan yang spesifik, janji Tuhan yang bersifat pribadi, janji Tuhan yang khusus untuk kita. Maka pada waktu rema itu kita patuhi, kita akan mengalami mujizat Tuhan dan kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu mari kita rajin membaca Alkitab setiap hari. Mari kita rajin menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Sebab sementara kita membaca Alkitab, mari kita minta agar Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi, secara khusus dengan perantaraan firman-Nya. Mari kita minta. Irialamo kakaralaba sandatori alaba kushai kakaralaba sandatori alaba kushai. Mari Tuhan, sementara kami membaca Alkitab, sementara kami menghafalkan ayat-ayat Alkitab, sementara kami merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya ada firman, kiranya Engkau mengurapi firman-Mu Tuhan menjadi rema. Kiranya Engkau mengurapi firman-Mu Tuhan menjadi janji Tuhan yang spesifik, janji Tuhan yang sangat pribadi dan khusus untuk kami. Irialamo kakaralaba kushai kakaralaba sadatori alaba kushai. Mari Tuhan, tolong kami. Sementara kami berada di tengah-tengah penderitaan, tantangan, masalah, tolong kami dan semakin rajin membaca Alkitab, menghafalkan ayat-ayat Alkitab, sampai kami menerima rema, menerima firman yang menjadi janji Tuhan yang sangat pribadi, sangat khusus, sangat spesifik untuk keperluan, tantangan, masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih buat kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Terima kasih.
Irialamo kakaralabasadator yalabakushai kakaralabakushai. Bapa kami yang di sorga, sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, adakanlah mujizat-mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah mujizat keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga, Tuhan selesaikan dan pulihkan. Tuhan kiranya mengaruniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yang sedang bersekolah, sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliah dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami juga berdoa ya Bapa. Irialamo kakaralabasadator yalabakushai kakaralabasikor yalabasakor yalabakushai. Mari Tuhan, kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Mari Bapa, jauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan mengaruniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan mengaruniakan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung dan sebagainya, Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak, aku usir sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami, melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini
setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau,
Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, saya minta semua orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa.